semoga bakal sangat bermanfaat buat kalian ke depan. Pembicaranya top habis sih. Oke. Oke. Kita tunggu teman-teman lain untuk join ya. Ini bisa kita lihat ya, supaya berjalan dengan kondusif, kita para peserta atau teman-teman semua diwajibkan banget untuk mematikan fitur mikrofon selama webinar berlangsung alias selama pembicara berlangsung. Namun ada saatnya kok dimana teman-teman semua diizinin untuk bisa berbicara langsung, bertanya jawab dengan para pembicara. Yang kedua, peserta diharapkan menghidupkan fitur kamera biar lebih seru tuh, kan kita virtual nih, pengen deh lihat muka-muka teman-teman yang cakep-cakep dan ya ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Oke, yang ketiga, peserta dapat mulai menuliskan pertanyaan di kolom chat ketika sesi dimulai. Jadi misalnya ada materi yang ingin ditanyakan, bisa sabi banget nih ketik di kolom chat, tapi nanti bakal dibahas di sesi Q&A. Yang keempat, bagi peserta yang ingin bertanya secara lisan diwajibkan menggunakan fitur raise hand. Jadi bakal dikasih kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya secara lisan, dan itu harus pakai raise hand biar aku lihat ya. Oke, teman-teman. Jadi kira-kira rules dari webinar, kira-kira udah jelas ya. Sekarang aku mau ngenalin, kita bakal masuk ke dalam sesi yang oke, bentar aku lihat ya. Teman-teman nyalain kameranya dong, sesuai rules ya. Oke, udah ya. Wih, kelihatan cakep-cakep banget nih. Oke, jadi kita masuk di sesi yang paling asik ya. Kita lihat pengenalan profil dari kakak-kakak pembicara hari ini. Yuk kita lihat profil pertama dari pembicara pertama, Kak Tarek Kemal. Yuk, move. Nah, ini pembicara pertama kita hari ini. Kalau yang ikut UTBK, yang sering ikut UTBK, pasti tahu banget nih sama platform akademis.id. Ini guys, ini yang jadi CEO-nya, yang buatnya. Ini by the way dari NTB semua ya, atau dari mencar-mencar? Mencar-mencar, Kak. Mencar-mencar ya? Ya. Oke, pertama-tama mau apresiasi dulu ya pasti ke Lara dan ke tim-tim lainnya yang udah ngebuat platform webinar seperti ini. Jujur kayak bangga banget karena di hari Minggu ya, harusnya anak-anak yang lain tuh pada santai, tidur, tapi kita berkumpul di sini untuk ya mencerita tentang kegagalan ya, tentang di balik perjuangan dan segala macamnya. Nah, karena kita mau bincang soal kegagalan ya, pertanyaannya cukup dalam ya, jadi mengingatkan saya untuk bernostalgia ke belakang. Jadi kayak mungkin saya mau screen dikit kali ya, mungkin ini bisa jadi gambaran bagi teman-teman terkait perjuangan saya gitu loh. Wait, bentar ya. Halo, suara aku kedengaran jelas gak? Kedengaran jelas. Kedengaran jelas ya, oke. Nanti kalau nggak jelas bisa bilang ya. Jadi mungkin pertama aku bakal storytelling dikit dulu sih. Jadi kayak karena ini kita membahas kegagalan dan segala macamnya, jadi aku pengen cerita sebuah kisah yang namanya aku tulis tuh dulu versus sekarang ya. Jadi kayak ini aku pun apa ya, kayak kalau ditanya seperti itu kayak
lagi-lagi merenung gitu loh, kayak merenung kayak wow ternyata udah banyak banget ya kayak rintangan dan tantangan yang udah aku lewatin dan segala macamnya, sehingga aku bisa berada di posisi yang seperti ini. Jadi ini yang tadi Glory kenalkan ke kalian semua. Jadi overall kayak aku masuk SBM, aku pernah menang kompetisi, pernah diriin startup, dapat beasiswa dan segala macamnya. Tapi kalau mungkin misalkan Glory nanya ini di tahun anggap let's say 2016-2017, maka pasti aku jawabnya seperti ini. S3 di tempat biasa, S3 itu SD, SMP, SMA. Di tempatnya biasa, nggak, bukan sekolah unggulan, bukan sekolah yang bagus banget, bahkan SD pun kayak nggak ada yang tahu gitu SD ku di mana. Jadi kayak SMP juga cukup bagus sih kalau SMP, tapi ya masih ada yang lebih bagus juga. Untuk yang SMA itu biasa aja. Terus juga aku juga pernah gagal dapat beasiswa, gagal lomba dan segala macamnya, nggak pernah dapat award. Jadi kayak banyak banget ya sebenarnya kalau ditanya kegagalan tuh banyak banget Glory. Jadi kayak mungkin kalau kita rinciin satu persatu itu akan jadi sebuah novel gitu ya, yang kita akan buat satu sesi, mungkin itu nggak cukup untuk ceritain kegagalannya. Jadi kayak mungkin aku mau cerita dikit kayak apa aja sih pembelajaran yang paling berharga dalam hidupku gitu loh, yang dimana itu berawal dari kegagalan namun bisa menjadi sebuah kesuksesan yang menjadikan aku sampai saat itu dikenal sebagai seorang yang mungkin sering menang lomba, seorang CEO yang memimpin startup yang cukup besar, dan orang yang punya kemampuan leadership yang tinggi. Nah, jadi dulu tuh ketika SMP ada seorang teman ya, temennya itu kayak dia orang kaya lah, karena kebetulan aku tuh bersekolah di SMP yang cukup kaya, anak-anaknya itu cukup standarnya tinggi. Jadi waktu itu tuh aku tuh kayak mungkin belum paham banget teknologi dan segala macamnya. Lalu kayak ada satu temanku kayak nyotok bahwa aku tuh kayak ya yang teman-teman bisa lihat di sini lah ya, yang teman-teman bisa lihat di sini, aku nggak paham teknologi dan segala macamnya. Jadi ya aku dibilang kayak primitif. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Dengernya sampai bulu badanku semua merinding, sumpah. Bener-bener cerita yang luar biasa. Dari kegagalan timbul sosok yang luar biasa seperti ini ya. Nggak kebayang kalau misalnya Kak Kemal denger cetehan orang yang nggak jelas itu terus nggak mau bangkit, ya nggak kebayang sekarang Kak Kemal seperti apa. Halo, Nah, kedengeran nggak suaranya? kedengeran Kak. Nah, Kak Sutra ini seperti yang aku udah kenalin, Kak Sutra ini dari FKG UGM 2016 yang mempunyai segudang macam pengalaman dalam berorganisasi, dan 2016 ya artinya udah punya pengalaman yang banyak untuk share ke kita. Salah satunya adalah aku mengikuti pertukaran pelajar ke Jepang. Next. Yes, ini dia pertukaran pelajarku ke Jepang, ke Osaka University. Jadi teman-teman sama, ini nggak mudah, ini ngelihatnya kayak gini, pertempurannya sebelum ke sini, hahaha, banyak banget lah yang mau ikut, siapa yang nggak mau ikut
student exchange ke Jepang gitu ya, sama UGM, FKG. Saingan aku bukan hanya angkatan aku aja, tapi kakak tingkat semua banyak lah. Itu pastilah balik lagi perasaan aku, aduh, sutra, gimana nih gitu. Tapi udah kebentuk kan, mental aku udah kebiasa gitu sama yang dulu-dulu, dan aku merasa wah nggak apa-apa lah gitu. Aku berdoa lagi, aku bilang sama Tuhan, Sutra mau itu dong, tolong bantu Sutra. Tapi kalau memang bukan kehendaknya Tuhan untuk Sutra bisa lolos, ya udah nggak apa-apa. Bantu hati ini supaya bisa menerima dan tidak menyerah dan nggak sakit hati gitu. Oke, aku dites dengan wakil dekan 1 dan dokter spesialis bedah mulut. Hai, pakai bahasa Inggris dong ya ngetesnya ya, pakai bahasa Inggris, wawancara, tes berkas dan lain sebagainya. Ini pengumumannya cepat, kalau nggak salah hari itu juga apa besoknya gitu pengumuman siapa aja yang lolos. Jadi ada 2, kita dikirim ke dua universitas, jadi Niigata sama Osaka. Aku pilih yang ke Osaka, kenapa? Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Itu udah terlalu mainstream banget gitu kan. Cuma di sini aku menanya yang berbeda. Ketika ingin kita mendirikan startup, khususnya mulai dari yang kecil, itu tuh apa aja sih viable team minimum gitu loh yang harus kita penuhi gitu loh. untuk kita pakai dalam kehidupan kita. Sekiranya gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya tujuan dari webinar ini gitu, untuk membagikan ilmu yang akan bermanfaat bagi kita nantinya.